Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Firmansyah. Saya dari STKIP PGRI 1 Sidoarjo, dari Prodi PGSD 2020 sore. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Husni Mubarak. Pada video yang saya buat ini, saya akan membahas sedikit materi bab 6, yaitu The Repeat Magic Power. Pada intinya, pembahasan materi yang saya pilih ini adalah kekuatan atau mukjizat dari kata pengulangan. Pada kehidupan sehari-hari, kita sangat lekat dengan yang namanya doa. Doa sendiri memiliki arti, yaitu suatu permohonan yang baik kepada Tuhan atau kepada Allah. Pada kehidupan sehari-hari pasti kita sering berdoa, dan pastinya doa kita harus diulang-ulang. Mengapa doa harus diulang-ulang? Bisa kita ibaratkan pengulangan doa itu sendiri seperti kita mengayuh sepeda ontel. Karena jika kita tidak mengayuh sepeda kita berulang-ulang, mungkin kita tidak akan sampai pada tujuan. Seperti tujuan kita di kota B, kita dari kota A. Jika kita menaiki sepeda ontel, jika kita tidak mengayuhnya secara berulang-ulang, mungkin kita tidak akan sampai dari kota A menuju kota B. Kalau kita mengulang-ulangi gerakan kita mengayuh sepeda, mungkin kita akan cepat sampai. Itulah beribaratan pengulangan doa. Pada Quran surat Ghafir ayat 60 yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa ketika seorang hamba kita berdoa, pasti Allah kabulkan. Dan pada hadis qudsi Allah menyatakan bahwa aku tergantung prasangka hambaku. Jadi sudah jelas pada diskusi tersebut bahwa Allah itu bergantung terhadap prasangka kita. Jika prasangka kita baik, maka yang terjadi akan baik. Jika prasangka kita buruk, maka yang terjadi akan buruk. Jadi maka sebaik-baiknya kita harus berprasangka baik. Pada pengalaman spiritual yang saya alami pada kehidupan saya sehari-hari, itu ketika saya memohon atau berharap, berdoa pada Allah agar saya mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan atau pekerjaan apapun yang ketinggalan. Saya terus mengulang-ulang kata-kata tersebut di dalam sholat saya, di dalam doa saya, dan di dalam pikiran saya. Dan saya melakukan ikhtiar ke sana kemari, dari satu perusahaan ke perusahaan lain melamar pekerjaan. Setelah hampir 1 bulan saya berikhtiar dan berdoa kepada Allah, ternyata belum ada hasil. Dan saya sempat putus asa dan frustasi ketika 1 bulan tersebut saya tidak mendapatkan apa-apa dari ikhtiar dan doa saya. Ketika sudah hampir 1 bulan saya tidak mendapatkan apa-apa, saya sempat berpikir dalam hati saya, sudahlah, gak usah kerja dulu, sementara nganggur dulu, jika ini yang terbaik. Tapi dalam pengharapan saya juga ingin bekerja, tapi nyatanya saya belum mendapatkan hasilnya. Dan ketika saya sudah menyerahkan semua kepada Allah, dan saya sudah berdoa, dan pada saat itu juga saya berhusnuzon, mungkin kalau ini yang terbaik, mungkin buat saya begini, kalau enggak ya mungkin saya mendapatkan pekerjaan yang terbaik lagi. Pada saat hari itu juga Allah menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya kepada saya.
saya mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan tanpa saya melamar dan tanpa saya interview. Pada saat itu juga pihak perusahaan langsung menelpon saya dan membutuhkan tenaga saya. Pada saat itu juga saya bekerja, dan apa yang terjadi itu pekerjaan yang saya inginkan dan yang saya dambakan. Bekerja di Surabaya dan halal, dan yang terpenting itu di passion saya. Ketika kita berdoa, jangan pernah kita putus asa dalam berdoa. Tetaplah kita mengulang-ulang doa tersebut sampai tiba waktunya Allah mengabulkan. Allah mengabulkan doa kita bukan karena kita seberapa dalam doa kita, seberapa panjang doa kita, bukan begitu. Tetapi Allah mengabulkan doa kita ketika kita sudah siap untuk menerima doa tersebut. Allah langsung mengabulkan. Begitu saja peristiwa yang saya alami di kehidupan nyata. Pelajaran yang saya dapatkan dari peristiwa tersebut adalah bahwa manusia adalah makhluk yang lemah tanpa Tuhan yang Maha Esa. Kita senantiasa membutuhkan Allah dalam setiap perbuatan kita. Dan kata-kata dari dosen saya, yaitu Bapak Husni, beliau pernah berkata, orang yang sombong adalah orang yang tidak mau berdoa. Proses ajaib terjadi karena pengulangan. Perlu digarisbawahi, proses ajaib terjadi karena pengulangan. Dan di dunia ini tidak ada yang tahan dengan pengulangan. Pengulangan sendiri bisa kita artikan yaitu keistiqomahan. Dan istiqomah lebih mulia dari 1000 keramat. Begitulah yang beliau sampaikan kepada kami semua. Sekian dari video yang saya buat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.